Nah, di sini murid-muridnya menyembah dia, tetapi mereka ragu-ragu keadaan murid-murid. Di mana? Ragu-ragu. Oke, saya tanya. Oke, ya oke deh. Terserah kau bilang ya, murid-muridnya menyembah dia. Ketika waktu penangkapan Yesus, kenapa murid-muridnya kabur? Kenapa murid-muridnya kabur, lari terbirit-birit, ketakutan? Kenapa coba? Itu Tuhan loh, di samping itu Tuhan. Di samping mereka itu Tuhan, tapi murid-muridnya malah kabur, lari terbirit-birit. Nah, benar. Saking terbirit-biritnya mencret murid-muridnya. Bentar dulu. Ini jawaban saya. Karena mengapa sampai mereka lari cari birit? Itu karena posisinya sama seperti kamu, sama seperti aku, sama seperti Muhammad, sama seperti banyak orang. Kan manusia. Namanya Tuhan itu berkuasa, bro. Kamu manusia siapa yang tidak punya rasa takut? Dengerin, Tuhan itu berkuasa, maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa, bro. Enggak tahu kenapa sampai dia. Tuhan itu maha kuasa, dia punya maha misi, tinggi. harus dia. Dia tinggal mengatakan kalian metong sekalian, kalian binasakan kalian, selesai. Itu tandanya, dengerin, itu tandanya murid-muridnya mengatakan bahwa saya secara tidak langsung murid-muridnya meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau murid-muridnya meyakini Yesus Tuhan, tidak mungkin mereka lari terbirit-birit. Tidak mungkin mereka lari kabur-kabur seperti itu. Tidak mungkin, bro. Mustahil. Oke, gini bro. Dengerin, perhatian. Di samping Anda ada presiden. Dengerin. Di samping Anda ada presiden, ada pengawal presiden juga. Datang pencuri datang. Apakah Anda akan lari? Kan enggak. Anda punya pasukan di situ. Ada presiden di situ. Kenapa harus lari? Kenapa lari? Kan di depan Anda itu ada presiden. Presiden yang dengerin dulu. Ada presiden yang menemani Anda. Kenapa harus takut? Murid-muridnya itu, di samping murid-murid itu ada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan maha kuasa. Tapi ketika datang pasukan, datang para tentara Romawi, kabur. Tuhan macam apa ini, nggak bisa melindungi murid-muridnya? Tuhan macam apa? Sekarang saya tanya kamu, kenapa Yesus, kenapa sampai Yesus harus ditangkap oleh penjahat Romawi? Iya, karena pembodohan publik. Karena Yesus Tuhan itu pembodohan publik. Sekarang saya tanya kepada kamu, kenapa sampai Prabowo? Ini analogi ya. Kenapa sampai Prabowo harus ditangkap oleh Mungkin seandainya. Botolnya minta ampun. Dengerin ya. Dengerin. Di samping contohnya saya ini lagi jalan sama Tuhanmu nih, Tuhanmu ini maha kuasa. Dia tinggal mengatakan mati orang semuanya, binasa orang semuanya. Dia tinggal mengatakan dong, selesai. Tapi ketika hendak datang para tentara Romawi, dengerin ya. Murid-murid Yesus kabur. Kenapa kabur? Kenapa? Takut ya. Kenapa sampai dia kabur? Ya, jawabannya kabur. Kenapa murid-muridnya kabur, lari terbirit-birit kayak kesetanan? Kenapa? Kan udah bilang, bro. Saking takutnya mereka meninggalkan Yesus sebagai Tuhan. Kenapa coba? Begini, kan aku udah bilang. Apa Anda nggak berpikir Kristo nggak berpikir gitu? Kenapa ya? Murid-muridnya kok kabur, padahal dia Tuhan. Kenapa nggak berpikir gitu? Kamu sudah tahu. Begini, dengar dulu. Kenapa sampai mereka memang nekat yang nyata. Kamu dengar dulu, karena mereka itu manusia. Ya, mereka manusia. Sekarang saya tanya kamu. Iya, tapi kan di samping mereka itu Tuhan loh, Tuhan pencipta langit dan bumi, maha kuasa. Dalam situasi itu mereka dalam keadaan itu. Bukan masalah situasi seperti itu, bro. Dia itu Tuhan loh, Tuhan hantu. Bentar dulu. Yo, oke, dia ini Tuhan apa hantu? Sekali lagi, saya tanya. Dia ini Tuhan atau hantu, barakallahu fikum? Dia ini Tuhan apa hantu? Kamu dengar sini. Ketika Yesus bangkit di antara orang mati, baru murid-muridnya mereka tidak takut. Makanya apa? Mereka rela mati. Makanya apa? Simon Petrus dibunuh ketika dia memberitakan Injil itu karena Yesus sudah bangkit. Tapi sebelum Yesus bangkit, Ya udah. Oke, saya ikutin deh. Assalamualaikum. Sebelum Yesus ditangkap. Ya udah. Saya ikutin. Dengerin Kristo. Dengerin Kristo ya. Yesus Tuhan betul ya? Yes, Yesus Tuhan.
Oke, berarti Tuhan bisa menjadi manusia, betul? Ya. Berarti Tuhan bisa merendahkan diri, betul? Dikatakan dia manusia, makanya dia merendahkan diri. Oh ya udah, oke, bagus, mantap, pintar kau. Kristo bisa tanpa pakaian dalam kamar, betul? Bisa nggak? Itu namanya orang gila, Pak. Kamu tanpa kamar. Dengar, tanpa pakaian dalam kamar, tanpa pakaian dalam kamar sendiri. Bisa nggak? Itu orang gila. Itu orang gila namanya. Kok orang gila? Aku nggak mau jadi orang gila. Tanpa pakaian di dalam kamar bisa nggak? Yo, lo kamu memaksa. Aku nggak mau jadi orang gila, Pak. Itu jawaban saya. Bukan orang gila, tanpa pakaian di dalam kamar bisa nggak? Jangan begini, jangan-jangan dia pernah tidur di dalam kamar dia dalam begini. Dengerin. Kristo bisa nggak tanpa busana di dalam kamar? Anda sendiri loh, tanpa busana di dalam kamar bisa nggak? Untuk apa telanjang di dalam kamar? Kenapa? Untuk apa? Iya, bisa nggak? Oke, aku ikut cara berpikir kamu karena saya hargai. Oke, bisa. Bisa. Oke, bisa ya. Tetapi Anda bisa nggak tanpa busana pergi ke mall? Bisa nggak? Itu orang gila namanya, artinya tidak bisa. Ya, itu. Berarti orang pergi ke mall tanpa busana itu orang gila. Seperti Tuhanmu gila dulu baru jadi manusia. Itu. Tuhanmu harus gila dulu baru jadi manusia. Dengerin. Tuhan itu maha tinggi, maha perkasa, maha kuasa. Ketika dia jadi manusia, dia harus gila dulu seperti Anda gila dulu. Pergi ke mall tanpa busana harus gila dulu kau. Itu karena kalian bukan masalah gini-gini, enggak. Tidak mengenal Tuhan. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, dia harus gila dulu, gila dulu. Dia harus merendahkan diri kepada ciptaannya. Dia harus ditombak sama ciptaannya. Dia bukan nggak usah kata Yesus. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jelas. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia, maka dia harus gila. Seperti Anda pergi ke mall tanpa busana, maka Anda gila, nggak waras. Ketawa pula kau. Masih waras, Kristo udah waras. Itu kan Tuhan itu memiliki sifat kemustahilan, memiliki sifat kemahaan Kristo. Maka Kristo tanpa busana pergi ke mall, maka Kristo gila. Bang Kristo, aku mau nanya deh Bang Greg. Kristo pakai bedak merek apa tuh? Kalian berdua dengar sini. Coba kita lihat sini. Ingat. Presiden yang kita kenal sebagai pemimpin, dia melayani, artinya dia merendahkan, dia melayani. Nah, sama seperti Tuhan, walaupun dia raja, dia turun untuk melayani, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, dan mengajarkan tentang kebenaran itu. Kamu bisa mengerti? Oke. Apakah Prabowo pernah jadi mulung? Ya. Prabowo pernah jadi mulung? Apakah Yesus pernah jadi pemulung? Apakah Prabowo sebulan 2 bulan jalan kemana-mana jadi pemulung? Apakah Yesus pernah menjadi pemulung sehingga Anda mengatakan demikian? Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Dengerin. Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Kau dengerin dulu, kucil. Kau dengerin dulu. Botol, dengerin dulu. Belajar dulu. Nyuruh aku belajar pula kau. Dengerin. Teman-teman sabar ya, sabar. Karena kita ini lagi bicara sama hewan ternak, lagi bicara sama bandi guguk. Jadi sabar teman-temannya, sabar ya. Namanya hewan, kalau bicara sama mereka harus sabar. Sabar. Betul. Percaya nggak Kristo ini anak hewan? Percaya nggak? Kok ketawa? Percaya nggak Kristo ini anak hewan? Nggak percaya nggak? Kristo, percaya nggak Kristo ini anak hewan? Percaya nggak? Yang percaya jujur dulu. Percaya Kristo itu. Percaya apa enggak? A percaya, B tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mempercayai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Yang bisa mempercayai. Sekali lagi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengar dulu, kau jawab dulu. Kalian dengar ini, yang Kristo, Anda percaya nggak Kristo? Ya, benar dulu. Dengar dulu. Ya udah, silakan. Makanya ya, dengar sini. Yang bisa mengatakan Kristus adalah wanitanya karena orang gila tidak waras. Itu disebut dengan abnormal. Tadi bilang apa? Ulang. Apa? Ulang. Apa? Abnormal. Enggak, tadi kan putus. Coba ulang lagi. Apa? Ketawa dia. Apa? Kan kamu mengatakan aku hewan kan? Makanya saya mengatakan begini. Hanya orang gila, hanya orang abnormal yang bilang bahwa Kristus itu Kristus itu hewan. Apakah kamu orang gila? Oh, betul sekali. Berarti Tuhannya gila. Teman-teman. Tuhan yang mengatakan bahwasanya anak-anak domba itu mereka itu anak-anak domba. Artinya Tuhannya gila. Ngeri kan? Kau bilang Tuhan kau gila. Kristo, kau bilang Tuhan kau gila. Tuhan kau mengatakan bahwasanya anak-anak domba, anak hewan. Artinya ketika kau mengatakan itu, secara tidak langsung kau mengatakan Tuhanmu gila. Besok kau ditangkap polisi, Kristo. Besok kau ditangkap polisi, kau bilang Tuhanmu gila. Itu sebuah istilah, Pak. Istilah kan takut kabar. Bentar Kakak Greg, izin parkur bentar Kakak Greg. Oke siap abangku, lanjut. Assalamualaikum Bang Sal. Oke, lanjut. Saya lagi ada di sini. Lanjutkan teman. Lanjut. Kristus sebenarnya maksud Bang Greg itu gini loh. Maksudnya Bang Greg itu Tuhan itu pertama sifatnya itu bako, kekal, nggak pernah mengalami kematian. Nah, makanya yang dimaksudkan oleh Bang Greg tadi itu menganalogikan. Contoh gini, Allah itu sifatnya kan pertama bako. Bukannya Allah itu nggak bisa menjadi manusia, bisa, akan tetapi nanti akan akan mengurangi sifat kekuasaan Tuhan. Sebentar dulu. Nah, yang pertama adalah sebentar dulu lambang tungguan. Dengerin dulu, makanya bukannya Tuhan itu nggak bisa menjadi manusia, akan tetapi nanti akan membatasi sifat kemahaan Tuhan. Yang tadinya Tuhan maha kekal jadi nggak kekal, datang cuma buat digebukin orang Romawi. Nah, itulah membatasi sifat kemahaan Tuhan. Yang tadinya Tuhan sifatnya maha hidup jadi nggak maha hidup karena dibunuh oleh orang Romawi kan. Makanya bukan Tuhan itu nggak bisa. Makanya tadi Bang Greg menganalogikan, bisa nggak sekiranya Kristo ke mall tanpa pakaian dalam? Bisa kan? Tapi apa? Nanti orang akan mengatakan, ini orang udah Kristen gila lagi. Itulah. Biar sini adek, bukannya sini. Aku tadi memberikan kebenaran. Tuhan itu dia bisa turun ke dunia, kecuali dia bisa turun ke dunia itu apabila dia dari dia sendiri, begitu. Dia turun ke dunia karena dia itu dari dia sendiri, tidak dari orang lain tetapi dari dia sendiri. Makanya kata firman Tuhan, mungkin bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak akan mustahil. Aku tanya Kristo, tujuan Tuhan itu turun ke dunia itu buat apa sih? Tujuan Tuhan turun ke dunia itu buat apa sih? Tujuan Tuhan tuh. Tujuan dia turun. Nah, dengar sini tujuan yang pertama. Dia menggenapi. Kamu tahu arti menggenapi? Gak tahu kan? Teman-teman coba lihat. Dia yang tahu. Iya, ini pakai bedak. Arti menggenapi apa sih? Menggenapi artinya? Gak tahu kan? Belajar. Dengar sini, dia turun itu untuk menggenapi firman Tuhan. Menggenapi firman Tuhan yang mana? Ya, iya, artinya dia menyempurnakan begitu. Karena begini. Ya, kenapa sampai saya mengatakan dia menggenapi? Karena artinya sebelum dia turun itu kita mengenal yang namanya ajaran mengenal Allah itu belum sempurna begitu.
Makanya dia turun untuk menyempurnakan. Makanya apa yang dia ketika dia turun, dia mengajarkan. Dia mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang kerajaan surga, dia mengajarkan tentang, dia memberitakan apa? Gambaran mengenai Bapaknya, memberikan gambaran mengenai dirinya. Itu yang disebut dengan apa? Nah, berarti Bang Kristo gini. Dia untuk masuk ke tabrak kereta lu. Gini, dia datang untuk memberitakan tentang Bapaknya. Memberikan gambaran. Memberikan gambaran. Sekarang saya tanya, Bapaknya itu Tuhan bukan? Hah? Apa? Bapaknya itu Tuhan bukan? Bapaknya itu Tuhan bukan? Bapaknya begini, bentar. Bapaknya, Bapak itu Allah. Bapak itu Allah. Iya Tuhan bukan? Iya Tuhan bukan? Ya. Ya, Bapak itu Allah dan Tuhan. Tuhan bukan? Ya, Bapak Allah itu dan Tuhan. Kenapa? Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Itu salah namanya. Tuhan mengutus Tuhan itu salah namanya. Ya, gimana sih? Kan saya tanya, Yesus itu kan Tuhan yang begini, dengar sini. Kristo, Begini. sebentar dulu. Tidak, kamu salah. Kamu dengar sini, makanya kamu dengar dulu. Bukan. Sekarang saya tanya, Bang Kristo. Kamu dengar dulu, kamu dengar sini. Kamu nggak paham, dengar sini. Allah bukan berarti Tuhan mengutus Tuhan, tetapi Allah mengutus firman-Nya. Ketika Dia mengutus firman-Nya, Dia mengatakan begini, Dia memberikan kuasanya kepada firman itu. Makanya ketika Yesus firman itu turun menjadi manusia, ayat mengatakan bagaimana? Segala kesukaan telah diberikan kepada-Nya. Di surga maupun di bumi. Allah Bapa ini mengutus firman-Nya menjadi manusia, benar kan? Yes. Firman yang menjadi manusia namanya Yesus, setuju? Yes. Oke, saya tanya, Yesus ini atau firman yang menjadi manusia ini Tuhan bukan? Ya, itu Tuhan. Itu eksistensi keberadaan itu. Ya, Tuhan. Nah, oke, berarti firman yang menjadi manusia ini adalah Tuhan, benar ya? Ya. Yang bernama Iya, betul. Sekarang saya tanya, Ya. berarti yang mengutus firman tadi Tuhan juga bukan? Iya, itu betul Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Itu salah namanya, bukan Tuhan mengutus Tuhan. Salahnya di mana? Iya kan, itu salah. Perkataannya itu salah. Salah menyampaikan itu salah. Tetapi Allah mengutus firman. Begitu, Allah mengutus firman, Tuhan mengutus Tuhan. Bentar dulu Bang Kristo, Allah mengutus firman. Benar ya? Benar ya? Karena hanya satu Tuhan saja. Ya sebentar, saya tanya. Itu bukan berbicara mengenai keberapaan. Begitu. Bang Kristo, dengarkan dulu. Allah ini Tuhan bukan? Ya, Allah itu Tuhan. Oke, berarti saya balik ya. Pernyataannya saya balik. Tuhan mengutus firman-Nya yang menjadi manusia, di mana manusia ini dikatakan Tuhan. Apa? Bagaimana manusia itu dikatakan Tuhan? Mengutus firman. Coba jaringan kamu baik-baik, ngomong baik-baik biar saya dapat. Apa Orang jaringan apa yang yang jelek jaringan yang disalahin. Bang Kristo, tadi kan Bang Kristo mengatakan Allah Bapa itu. Apa yang kamu sampaikan? Iya kan? Nah, mengutus firman-Nya yang menjadi manusia, ya, mengutus firman-Nya menjadi manusia, di mana manusia ini dikatakan Tuhan, yaitu yang bernama Yesus. Benar nggak? Iya. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Udah, oke, aku cara berpikir kamu itu ya. Tuhan. Ya, kenapa? Salahnya di mana? Ya berarti Tuhan mengutus. Salahnya di mana? Iya, salahnya di mana? Salahnya di mana? Ya berarti Tuhannya Bang Kristo dua. Gimana bisa dikatakan Esa? Ya ampun. Ini loh Krebo, dengar. Kau baca Matius 5:37 Krebo. Kamu baca aja. Ini tidak punya adab ini. Kamu tahu adab artinya? Emang kau tahu adab apa Krebo? Adab itu kesopanan, kehalusan, keakhlakan. Pasti kamu jangan-jangan kamu gak tahu lagi. Krebo. lanjut. Aku mau salat dulu. Krebo memang Kristo Krebo. Namamu tuh Kristo Krebo. Banyak belajar ya. Banyak belajar, turun. Banyak belajar. Itu kan Tuhannya. Firman yang menjadi manusia itu kan Tuhannya. Apa? Firman itu kan Tuhan ya tadi Bang Kristo katakan yang menjadi manusia.
Sekarang saya tanya kamu. Diskusi tapi jangan menghina begitu. Bisa nggak begini? Kamu dengar sini, bisa nggak presiden mengutus presiden? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak, bentar. Kenapa kamu harus mengatakan Tuhan mengutus Tuhan? Kristo, bentar. Kristo. Memang babi kok ya. Jadi gimana nih? Presiden nggak bisa mengutus presiden. Kenapa kamu bilang Tuhan bisa mengutus Tuhan? Itu namanya Jadi sama. inilah lebih tepat kau tuh blunder dulu Krebo. Dengar Krebo. Kristo. Jika Kristo. diam dulu kalau Raymond Kristo. Abang dulu ngomong. Dengar dulu. Nah, kalau kau bilang presiden tidak bisa mengutus presiden, lantas bagaimana Tuhan mengutus Tuhan? Mengutus Tuhan. Ya, karena Tuhan itu gelar. Presiden juga pun demikian gelar. Oke, Bapak itu Tuhan enggak? Bapak Tuhan enggak? Dikatakan di Tuhan itu karena firman-Nya itu masih menyatu. Jadi ya dengar aku, Bapak Tuhan enggak? Bapak Tuhan enggak? Bapak Tuhan enggak? Yes, Bapak itu Tuhan. Yesus Tuhan enggak? Ya. Ya, Yesus begini Begini nasib jadi bujangan. Kristo. Ntar aku mau tanya mereka. Aku mau tanya Salin nih. Dari tadi Salin terlalu cerewet. Ya kan? Betul. Raymond bapak kau, Raymond aku, Raymond kau diam aja, mute dulu. Sal. Udah, aku nggak mau ngomong sama jawab dengan sholat. jujur. Diam dulu kau, ini mau cepat. Kau jawab dengan jujur. Oke, nanti kau masuk ke rumahku, boleh? Sudahlah, di sini aja. Kau jawab dengan jujur lah. Ya, kau jawab dengan jujur aja. Menurut kamu, Allah itu maha kuasa enggak? Yesus di kayu salib, Krebo. Aku tanya sama kau, Allah itu maha kuasa enggak? Yesus di kayu salib. Dia nggak nyambung. Pak. Tanya aja sama aku, Pak. Dia nggak nyambung, Pak, orangnya. Aku tanya sama kau, Allah itu maha kuasa enggak? Yesus di kayu salib, diam dulu. Kenapa? Dia nggak nyambung karena soalnya rambutnya lurus. Otak Salin nih bang, nggak ada otak. Ya. Dia nggak nyambung kan soalnya rambutnya lurus, Pak. Raymond. Emang kau bisa ditanya, Raymond? Abis nanya Begini, turun, abis nanya turun, dikit-dikit turun. Terus mau kau bertanya terus. Identitas Begini, Pak. cuman bertanya. Kristo, bentar dulu aku tanya dia, Kristo. Oke, Tapi dia nggak nyambung. Raymond, kau menurut kau Yesus Tuhan atau tidak? Itu basi pertanyaan kalian tuh. Basi. Tapi kau tidak bisa menjawab. Basi pertanyaan kalian. Makan babi. Basi pertanyaanmu itu. Basi pertanyaanmu itu. Saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau. Ya. Saya mau tanya sama kau. Allahmu itu maha kuasa enggak? Nah, nggak bisa jawab kan? Iya, makanya kan saya saran bilang dia turun belajar dulu, sholat dulu, minta hikmat dari Allah. Ya Allah, berikan hikmatmu kepada saya. Soalnya saya rambut dulu. Sholat aja dulu kau sana. Tanya. Si Ferry atau siapa nih yang bisa diskusi dengan saya nih? Ya, kenapa? Saya masih nunggu ini. Ferry, kau dengar nggak suaraku? Kenapa? Tentukan aja temanya. Lama amat sih. Oke, kau percaya nggak Allah tuh maha kuasa? Percaya, bahkan yakin. Kenapa? Oke. Kalau ada manusia yang menolong Allah, itu maha kuasa nggak? Enggak. Di mana manusia menolong Allah? Oke, ya. Pegang ya omongannya. Kristo, kau dengar omongannya. Ya, Kristo, kau dengar omongannya. Dia bilang apa? Enggak. Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap tuntut dia. Kalau dia tidak konsisten, saya siap tuntut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baca dalam Muhammad ya. Muhammad ayat yang ke-7. Apa nih orang Kristen? Kenapa kalian orang-orang Kristen di sini ngumpul? Apa yang kamu tanyakan? Ya? Ayat yang ke-7 bilang begini. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong ayat ke-7 apa? Ngomong dulu. Ayat ke-7 apa? Niscaya dia akan. Ayat ke-7 apa? Ayat ke-7 apa yang kamu maksud? Udah baca dari dulu itu pertanyaan oten. Itu menolong agama Allah, bukan menolong Allah. Lu parah banget. Ini orang Kristen nggak ngerti ayat, sosokan pinter. Siapa sih orang Kristen di sini yang cerdas? Itu si Kristus. Sekarang saya tanya. Angkat tangan. Oke, saya. Sebentar, gue tanya, siapa orang Kristen di sini yang cerdas? Saya. Kau tahu kitabmu? Ya. Ada Bible di sampingmu.
Iya, ada Bible nih, ada. Oke, baik. Mari kita diskusi. Yesus bukan Tuhan. No dogma, silakan. Tetapi kenapa sampai Yesus bukan Tuhan? Tetapi dia apa? Loh, ini kau jawab dulu. Benarkah Yesus itu Tuhan atau bukan? Sampai dia bukan Tuhan. Selain Tuhan berarti dia apa? Katanya kok cerdas, narasi dulu kau. Nggak usah tanya dulu, kan orang cerdas. Narasikan dulu. Saya mau tahu Kau tahu dasar diskusi Anda. tidak? Kau Ya, tahu saya diskusi tidak? Begini, sebelum diskusi Anda Yesus bukan Tuhan. Oke, baik. Apa narasi itu? Buka Yohanes 17 ayat 3. Apa kata Yohanes 17 ayat 3? Inilah hidup yang kekal itu. Ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutus. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Kau narasi coba. Dengan sini, sekarang saya tanya kamu. Jangan tanya, kau narasikan dulu. Tadi kau bertanya terus. Nah, Katanya cerdas. Dengar sini. Ya, dengar sini ya. Kenapa sampai hidup kekal itu ya mengenal dia satu-satunya dia utusan ya. Kenapa sampai dikatakan demikian? Karena firman itu sudah menjadi manusia, makanya dikatakan utusan. Bukan berarti dia itu bukan Tuhan, tetapi dia dikatakan utusan dikarenakan dia sudah menjadi manusia, dan di situ mengatakan bahwa Bapa mengutus dia. Bukan berarti dia itu bukan manusia, bukan berarti dia itu Tuhan, tetapi ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya. Ayatnya. Oke, mengenai tadi kan saya sudah bilang kalau ngomong itu pakai dalil kayak aku tadi. Di mana Yesus bukan Tuhan? Gue sebutin Yohanes 17:3. Yohanes 5:30 ya. Aku buka ayat, aku baca ya. Ya, Yohanes 5:30. Yohanes 5 ayat 30. Itu dong. Orang cerdas itu pakai data. Yohanes 5 ayat 30. Itu berbicara mengenai utusan lagi ya. Sebentar, diam dulu. Yohanes 5 ayat 30. Satu-satu lah. Nah, itu juga mengenai utusan. Iya, kenapa? Ini menunjukkan Yesus bukan Tuhan di sini. Coba kau di sini Yesus tidak mengaku Tuhan. Aku baca kamu bentar, aku baca ya. Halo. Ya, Halo. Sabar. Halo. Sabar, satu-satu, sabar. Halo. Iya, Tes. kedengaran. Iya, sudah. Dengar suara saya? Oke. Dengar. Iya, diminta aja dulu. Saya injili dulu saudaramu. Setelah itu baru kau saya injili. Ya, silakan. Dialah yang ke-18, ayat yang ke-30. Dialah yang kumaksud ketika Yohanes 5 ayat 30 itu apa bacanya? Apa bacanya Yohanes 5:30? Oh, itu asal baca aja. Iya, makanya gue tahu ayat. Mau gue tegur kau salah ngomong. Iya, bentar ya, betul. Bentar. Ambil Yohanes 5:30 dibaca yang lain. Aneh. Iya, makanya diam dulu dong. Iya, kau kan salah ngomong, makanya gue tegur, salah ngomong kau. Yang kau omongin bukan Yohanes 5:30 itu. Nah, dengar sini. Ini mengenai itu ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, ya kan? Ya, artinya ya di kata utusan ini ya itu dikarenakan dikatakan di Filipi, bentar, di Filipi dulu ya. Aduh, kemana-mana kau ngomong. Kau ini punya tanggung jawab membuktikan Yesus Tuhan. Jangan kau bantu saya untuk menunjukkan Yesus utusan. Katanya cerdas, malah ngebantuin aku nyari ayat Yesus utusan. Tugas kau sekarang nyari data untuk menunjukkan kalau Yesus Tuhan, bukan malah kau bantu aku. Oke. Ya karena kamu tidak memahami, makanya saya bantu kamu. Apa yang tidak dipahami? Ayatnya jelas mengaku utusan. Oh, ini aneh tadi. Tugasmu mencari ayat di mana Yesus Tuhan, bukan membantu aku mencari Yesus utusan. Begini, logikanya begini. Dengar sih, logikanya begini. Ketika firman itu tidak diutus, berarti dia tidak mengenal yang namanya utusan. Karena firman itu diutus, makanya kita mengenal yang namanya. Alah, kau anak jemaat mingguan aja sosokan kau. Jelas-jelas ayatnya ngomong akulah utusan, kau pula menunjukkan aku Yohanes 5:30 mengaku utusan. Harusnya kau ini dengan dogma yang ada di kepala kau Yesus Tuhan, kau nyari data menunjukkan ke aku kalau Yesus Tuhan, bukan membantu aku menunjukkan Yesus utusan. Katanya cerdas. Udah kau dibawa aja. Siapa lagi Kristen yang cerdas? Nah aja yang cerdas. Yang tadi itu kan mengalami segala kuasa telah diberikan kepadamu. Nah, kalau kita percaya, di mana ayatnya segala kuasa diberikan pada Yesus? Ya.
Di mana ayatnya? Makanya kamu belajar biar kamu dengar belajar aja. Kau aja ngomongmu masih amburadul. Malah ngebantuin aku nyari Yesus sebagai utusan. Tugas tanggung jawab kau mencari, kan kau membantah narasinya host tentang tema. Kau nyari data merujuk pada Yesus Tuhan. Bukan kau membantu saya mencari rujukan Yesus utusan. Ngabrol pula kau diskusi. Karena kamu tidak mengerti apa arti, kenapa sampai dia katakan apa yang mau dimengerti, ayatnya udah jelas. Ayat ini salah menurutmu? Iya, karena kamu salah ayat ini. Salah ayat ini gitu. Kita kan sudah baca. Kamu yang salah, bukan ayatnya. So-soan nyari orang Islam printer. Lu aja memaknai Bibelmu kok udah jelas-jelas tertulis utusan. Kok bantah nggak ada datanya. Dogma yang kau pakai. Diskusi itu pakai data, bukan pakai dogma. Lah ini pakai data, dengar sana. Hapus ya. Dia mau lawan pendetanya. Pendeta mau aja aku yang ngajarin, kau anak gereja mingguan mau ngajarin aku. Capek kau bolak-balik Bibelmu. Sampai sobek juga nggak ada Yesus mengaku Tuhan. Udah, nanti kamu lihat aja. Dengar sini. Mengenai segala kuasa telah diberikan ya. Dengar sini. Iya, di mana ayatnya? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati. Matius sebentar. Matius berapa? Matius 28. Matius berapa? Ayat? Matius 28 ayat 18. Apa kau baca? Coba kau baca. Dan sini Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Betul nggak? Nggak betul. Betul atau enggak? Enggak betul. Berarti pertanyaan saya. Kau coba baca ketika Yesus dicobai, sabar. Ketika Yesus dicobai sama iblis dengar dulu. Iblis berkata, lompatlah dari sujudlah kepadaku, maka segala isi dunia akan kuberikan kepada kamu. Hebat mana iblis sama Yesus? Jadi dalam peristiwa ini dia sedang mencobai Yesus begitu. Enggak, saya tanya hebat mana Yesus sama iblis? Dalam keadaan itu dia sedang mencoba Yesus segala akal ya, hal yang dia lakukan gitu. Ya, segala alasan. Gue ngerujukin ayat. Ya agar Yesus menyembah dia, tetapi Yesus mengatakan kalau tertulis menyembah Tuhan alam. Itu kata Yesus. Bang, aku tanya gini bang, kok itu ditanya apa jawab apa? Hebat mana Yesus sama iblis? Bahkan iblis di hadapan Yesus berkata, aku nanya hebat mana Yesus sama iblis? Kau kan bawa Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Aku tanya hebat mana Yesus sama iblis? Coba. Itu pertanyaan orang gila namanya. Itu pertanyaan orang gila. Makanya iblis berkata sama Yesus, segala apa yang ada di bumi akan kuserahkan kepadamu. Iya, makanya begini. Dalam hal keadaan apa itu, makanya lagi? Itu iblis sedang mencoba dia. Iya, gue nggak tanya, gue tahu ayatnya. Dia dicobain iblis. Pertanyaannya hebat mana Yesus sama iblis? Itu pertanyaan orang gila. Aku kan udah bilang. Loh, kok orang gila iblis saja berani memberi kuasa ke Yesus? Segala kekayaan yang ada di muka bumi ini? Iblis, Yesus saja hanya cuma ngomong doang, nggak ada buktinya. Ini Yesus loh, dijanjiin. Sini. Ketika seorang pencuri mau mencuri, lu ganti mode aja deh, lu kayak pelangi aja pakai mending tutup aja layarmu bang. Segala begini dengar sini. Kalau seorang pencuri dia mau mengambil sesuatu, menginginkan sesuatu, segala hal dia tidak. Bukan itu pertanyaannya. Aku nanya hebat mana Yesus sama iblis? Dengar sini, orang pencuri dia kalau mau menginginkan sesuatu, segala akal dia akan lakukan. Nah sama seperti iblis, nah sama seperti kamu juga. Coba kau tunjukin apa kehebatan Yesus. Coba kau tunjukin dulu apa kehebatan Yesus. Kamu menjatuhkan aku dengan segala akal yang kamu miliki. Nah iblis menjatuhkan Yesus, Yesus itu dengan segala akal yang dia miliki. Nah, sama seperti lu ngarang bebas. Pertanyaannya sekarang gini, apa kuasa Yesus yang bisa diberikan kepada muridnya? Makanya kamu itu belajar dulu bagaimana gitu. Coba kau jawab. Kuasa apa yang pernah diberikan Yesus kepada muridnya? Coba. Ya. Kuasa apa yang pernah diberikan Yesus kepada muridnya? Roh Kudus, kenapa?
Di mana murid siapa diberi kuasa Roh Kudus? Murid siapa? Di mana ayatnya? Ya. Nah, makanya kamu Di mana ayatnya? Yesus memberikan Roh Kudus. Di mana ayatnya? Kau jangan ngarang bebas. Aku hafal kitabmu. Aku malah diskusinya sama pendeta, bukan sama murid mingguan kayak kau. Nah, sekarang di mana Yesus memberi kepada muridnya Roh Kudus? Di mana ayatnya? Ya, terus kenapa kamu bertanya? Di mana ayatnya Yesus memberi kuasa kepada muridnya dengan Roh Kudus? Di mana kuasanya? Di mana ayatnya? Nyam. Ya sih ada. Gue tanya apa, lu mikir apa? Dari tadi. Mana ayatnya Yesus memberi kuasa kepada muridnya? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Gua ngejar kau narasi kau. Di mana ayatnya Yesus memberi kuasa kepada muridnya, di mana? Ini udah jelas. Apa udah jelas? Udah jelas. Enggak ada yang jelas dari ngomong kau. Yang tadi aku mengatakan segala kuasa dibilang di segala kuasa itu kitabnya di Injil di mana? Giliran aku tanya, siapa yang lebih berkuasa, Yesus atau Iblis? Aku ngarang bebas. Ngotot. Sekarang gua tanya, apa yang telah diberikan Yesus kepada muridnya, kuasa apa? Kabur. Sosokan nantangin umat muslim yang cerdas. Jemaat mingguan kayak kau aja sok-sokan. Kabur. Tak ada satupun Bang data yang saya temukan di Injil Mukaddas mereka bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Tidak pernah ada saya temukan. Nggak ada Bang. Yesus pernah ngaku dia utusan. Nggak pernah Yesus ngaku Tuhan kok. Hanya diplesetin aja Yohanes 13:13. Padahal di situ Tuhan dan Guru, bukan Tuhan. Kenapa kamu turunkan aku? Nggak ada yang turunin kau. Ngapain aku diturunin? Nggak ada. Kepental. Nah, kemana dia? Kok kepental lagi kan? Nggak ada. Bang, kami mau dogmain Kristen. Kita mau injilin Kristen. Kita butuh Kristen tuh diinjilin. Masa ada Kristen kita turunin? Ngarang kau. Bang Gegrus apa? Oke, tes 1 2. Tolong ya teman-teman yang dibawa. Iya, bagus Bang. Tolong ya di follow akunku ya. Ini akun baru, pengikutnya baru belasan kok kayaknya. Minta tolong ya di follow akunnya. Di hatiku Bang. Oke, halo. Sok-sokan botol baca Arab nggak bisa baru sok-sokan. Mau terjemahan. Oke Pak. Blender. Surga kita beda Blender. Tuhan kita beda. Memang ada surgamu, ada surgaku. Sampai sini sepakat dulu ya. Kan? Oh dikasih kau Blender. Kan hanya Sindra kan? Nggak ada selain Sindra, nggak ada. Hanya satunya spendermu. Itu pun belum sampai 1000 aja satu spendermu. Gila aku kepas. Daripada kau kepas nggak ada kepas. Cuma 10 kepas. Daripada kau udah capek kau bela Kristen, satu orang Kristen nggak ada yang follow kau. Yang follow kau yang orang Islam. Muslim semua sama kau kepas. Yang itu Muslim semua. Gimana itu? Udah capek kau membela iman Kristen, kau follower kau aja orang Islam. Nggak ada orang Kristen. Tante Mika, lampe kau Tante Mika. Aduh. Kau kepas katanya Kristen itu gak makasih. Semenjak kau naik Komal ini gak pernah aku tengok orang Kristen ngasih kau gipaus. Kalau di sini Kristen udah enak ya di Komal Kristen. Kasih gipaus sama orang Kristen kepas. Kasih bunga aja nggak ada kok. Iya. Kau pikir orang kau pikir Dinda. Kepas, kau pikir orang Islam itu kiri-kiri Kepas. Kau sepele kau sama Islam. Yang paling kaya orang Islam Kepas. Gini loh Blender, kau sepele kali kau gini loh Blender, kau narasimu gitu loh. Taruhan. Padahal tadi maksudnya begini. Hanya 80-nya. Bukan taruhan aset untuk membuktikan. Artinya besar keyakinan kami itu kalau kau itu bakal mendapatkan ajab yang sangat pedih loh Kepas. Itu loh. Kau akan mendapatkan siksaan dari Allah. Makanya berani taruhan. Jangan kau kepedean. Nah, artinya apa? Punya keyakinan penuh, dan kami di sini berani mempertaruhkan apabila kau seluruh keluarkan aset-asetmu banyak, bahkan yang di bawah pun berani juga mempertaruhkannya. Begitulah keyakinan kami.
Ini lihatlah bawahanmu ini blender si Maya ini, lihatlah dibilang ke kampungku kau kepas, ku fasilitasi semua dari makan hotel semua. Kok si blender aja nggak mampu kau kasih donat? Aduh, cerita main hotel-hotel aja. Kawan-kawan nggak usah kepancing, jangan terpengaruh. Orang maksud Kak Maya itu disediakan hotel dan dijual ginjalmu. Jangan terpengaruh. Laku. Bercanda kita ya blender ya, jangan kau tersinggung ya. Blender jangan kau tersinggung ya. Walaupun kau hujat Yesus, aku nggak pernah tersinggung karena nggak perlu ku bela Yesus gitu loh blender. Paham nggak? Emang Yesus itu terhujat hidupnya kok. Dari lahir aja terhujat sampai dewasa jadi terhujat. Cuma Tuhan kau lah yang kepas, ku bilang samamu ya. Sebaik ada 5 agama Kristen yang agamanya Tuhannya mati muda. Oh blender hanya Sindra yang itulah si Junedi mawar yang dikasih samamu, mawarnya. Makasih Bang Indra. Itulah yang ngasih mawar, nggak kau bilang makasih aduh gitu. Memang cara berpikir blender. Kalau Kepas, kapan kamu disalib ini Kepas? Bukan gini loh. Kepas. Nah, dikasih aku Sindra aku. Kau sekarang udah dikasih. Senang kali dia dapat satu mawar Kepas. Udah susah kali makan kau Kepas. Satu mawar senang kali Kepas. Macam. Udah susah kalinya hidup kau rupanya. Aduh. Macam. Barakallah. Alhamdulillah. Pantas. Aduh koin kau itu. Dikasih blender aku satu lagi. Senang kali Kepas ya Allah. Aduh, tambah lagi satu mawar. Udah blender, cukup blender yang kau buat blender, apa kau blender? Aduh. Kau sedih kali. Kau itu pula yang kau pikirkan Kepas. Enggak gini loh blender. Tadi narasi kita enggak ke situ, yang kau bilangnya taruhan. Iya kan? Makanya aku bilang spendermu nggak ada. Nah di sini penonton 400, itu pun hanya Pak Indra yang baik hati sama aku. Selain itu dari 400, 399 orang penonton udah keluar si blender. Moede, nampak dia moede. Bukan Kepas, sebetulnya kau yang perlu. Sesuai namamu, pemburu koin. Bang Ucup. Ya halo, di sini kita mau diskusi apa yuk? Oh iya. Diskusi apa kau ini sama apa Kristen apa ini? Kristen dia, mikul tiang jemuran. Oten. Apa yang mau dibahas Bang? Konsep ketuhanan. Gini Bang, ya. Kita mau diskusi yang enak biar orang di bawah dengar. Ya macam mana orang mau dengar suaramu aja kayak tenggelam di laut. Gini Bang, kita diskusi yang benar. Tante abang-abang. Orang di bawahnya dengar. Benar nggak? Ya. Siapa Yesus? Santai kawan, jangan panas. Kamu yang ngomong, aku diam. Aku yang ngomong, kau diam. Setuju nggak? Oke. Siapa Yesus? Iya. Ya, di sini kita bahas ketuhanan ya. Berarti kita bahas siapa Tuhan yang benar, siapa yang mengutus Yesus yang benar, siapa yang mengutus nabimu yang benar. Setuju nggak? Oke. Mau nggak? Mau. Tema ketuhanan aja, ketuhanan, Tuhan yang benar. Iya, makanya ketuhanan berarti kita membahas tentang Tuhan kita, Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan segala macam. Banyak kali kalah lagu, Tuhanku satu, Tuhan kau tiga, udah kalah lagu. Oke, sekarang kau bernarasi duluan apa saya yang bernarasi duluan? Oke, ya. Kita ambil konsep ketuhanan dulu. Kita tiktokan dulu untuk sementara. Kita merujuk kepada Tuhan, ya. Definisi Tuhan itu menurut Bang Cup seperti apa? Oke. Iya, baik. Di sini kita mau tiktokan ya, karena tadi aku udah mengatakan tadi bahwa ya nanti kalau diskusi yang benar aku ngomong kau diam, kau ngomong aku diam itu.
Gak jelas juga kau dari tadi kemana-mana. Kau dari tadi udah diam aku ngomong, kau pula nyerocos. Gak jelas kau kayak gini umat Kristen. Udah diam kau blender, penengah kau. Oke, 5 menit aja, 5 menit. Dari 5 menit aja udah. Oke. Sekarang menurut definisi ya, Tuhan, menurut sudut pandang kami ya, Tuhan dan Allah bukan suatu nama, tapi itu adalah gelar atau jabatan ya. Tapi di sini kita mencari Tuhan yang benar itu siapa di situ ya. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa pengertian Tuhan adalah sesuatu yang kita menaklukkan diri ya kepadanya. Artinya sepenuh ya kita taklukkan diri kepadanya, bukan kita mengangkat dia sang pencipta, tetapi kita sesuatu yang kita menaklukkan diri sepenuhnya, itulah kita mempertuhankan ya, gitu. Itulah menurut definisi tentang itu definisi pertama konsep penyembahan. Tunggu dulu sifat Tante Tuhan Mika. itu seperti apa? Nanti gantian, tunggu, jangan bertanya, biar dulu 3 menit. Oh ya. Ini emosi kali dia ini, abang yang siapa ini, tante Mika. Baik. Emosi kali. Baik. Nafsuan. Baik. Tuhan. Oke. Tuhan itu adalah pencipta. Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi. Tuhan itu adalah sesembahan. Dialah yang menciptakan seluruh isi bumi. Dialah yang menciptakan manusia. Oke? Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha perkasa dan maha kuat. Tuhan itu wajib konsisten. Karena kita sebagai manusia, hambanya, mengenal Tuhan berdasarkan firman-Nya yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Tuhan itu maha besar. Nah, kenapa Tuhan itu tidak bisa terlihat? Tuhan itu wajib konsisten. Ketika Tuhan tidak konsisten, bagaimana kita mau yakin terhadap Dia? Nah, pertama, apa konsistennya? Ketika Tuhan maha besar, Tuhan tidak mungkin kecil. Tuhan maha kuat, Tuhan tidak mungkin lemah. Itu kok konsistennya. Seandainya dikatakan Tuhan bisa menjadi segala-galanya, Tuhan itu menjadi tikus. Apakah kau bangga memiliki Tuhan menjadi tikus? Jangan diintervensi ketika kita mengatakan Tuhan itu maha segala-galanya. Dia bisa menjadi apa saja. Itu hak dia. Kau tanya apa blender? Kau jadi tahu sih ya? Tunggu dulu. Enggak, ini narasi untuk memperkenalkan Tuhan. Slow dulu kok. Ya, aku narasi. Jadi itulah salah satu. Itu disebut Tuhan ya, gelar ya. Nah, sekarang di dunia ini semuanya memiliki Tuhan, banyak memiliki Tuhan. Ya, Yahudi punya Tuhan. Kristen punya Tuhan, Islam punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, semua punya Tuhan. Tuhan ya, tetapi Tuhan itu adalah gelar, setiap Tuhan memiliki nama. Nah, Tuhan itu wajib esa, tunggal ya. Kalau 2 dan 3, contoh, ketika gubernur 2, kepala rumah tangga 2, bagaimana rumah tangganya? Seandainya pemimpin, wali kota itu ada 2, bagaimana kondisinya? Jadi wajib tunggal dan esa. Nah, kalau di Islam, Tuhan kami yaitu Allah. Dah, tidak ada yang serupa dengan Allah baik dari hakikat, nama maupun wujudnya. Tidak ada yang serupa. Ketika kau untuk mengenal Allah dan kau memaksakan diri untuk melihat Allah, kau lihat saja ciptaannya. Mampukah kau melihat matahari di siang hari tanpa menggunakan kacamata? Mampukah sebelum kau lihat Tuhan? Itu dulu. Ciptaannya dulu kau lihat. Atau mampukah engkau di saat Tuhan itu memberikan hujan badai petir sekuat kencang-kencangnya, berdiri kau di tengah lapang? Beranikah? Itu dulu. Beranikah kau berdiri di tengah lapang dengan petirnya menyambar? Belum tentu berani. Itulah kalau kau mau melihat Tuhan, kau hadapi dulu petir itu. Kalau nggak berserak kau. Nah, dari situ aja. Jadi jangan pernah kalian anggap inilah akibat Tuhan itu kalian anggap seperti manusia. Sepele. Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Nggak boleh kita sepele dengan Tuhan. Presiden saja pun kita nggak bisa negosiasi, apalagi dengan Tuhan. Nggak bisa kita bermanja banyak. Enggak. Bukan kalian saja yang mau diurus. Banyak. Nah, itulah dia Tuhan ya. Sekali lagi, yang namanya Tuhan harus dipahami dan harus dikenalin. Jangan pernah sepele dengan Tuhan. Lihat kekuasaan Tuhan itu.
Ya, lihat kekuasaan Tuhan itu agar kalian sadar, agar punya rasa ketakutan terhadap Tuhan. Kalau kalian tidak melihat kekuasaan Tuhan itu, maka tidak akan ada rasa takut kalian terhadap Tuhan. Salah satunya apa? Salah satunya gempa, bencana, banjir, longsor. Udah, itu semua dari Tuhan. Ngomong dia, udah gantian biar ngomong dulu. Lanjut. Apa yang mau disangkanya. Silakan. Gantian, Bang. Apa? Iya, udah, silakan. Oke, baik ya. Kita di sini belajar ya. Kita di sini butuh belajar. Biasa kita diskusikan harus kita belajar untuk menambah wawasan kita. Jadi jangan kita mengangkat ini bahwa suatu perdebatan yang maksudnya yang buat kita menghujat, tapi kita mengambil yang baik untuk kita simpan, yang tidak baik ya kita buang ya. Oke. Jadi gini. Dengan pengertian Tuhan menurut sudut pandang abang dan sudut pandang saya, menurut abang, keyakinan abang, Allah itu bagi abang itu adalah nama Tuhan. Tapi di dalam kami, sudut pandang kami orang Kristen adalah itu adalah suatu jabatan gelar ya. Karena Tuhan memperkenalkan diri ya, Tuhan itu tidak ada nama ya. Kalau Tuhan ada nama berarti itu makhluk ya. Oke. Tadi abang bernarasi tentang Tuhan abang kan. Oke ya. Jadi ini mau saya ikuti abang aja. Narasi abang gimana saya ikutin. Oke. Jadi cuman saya perlu ingatkan saja kepada abang. Ya tolong abang dengar ya. Bangsa-bangsa di dunia ini bang. Yang harus abang ingat ya. Allah yang benar itu bukan bangsa Indonesia. Allah bukan Allah bangsa Indonesia. Bukan Allah Palestina, atau bukan Allah ya orang Papua, atau bukan Allah orang Sumatera ya. Cuman itu yang aku perlu katakan kepada abang ya. Dan aku bisa tunjukkan ya bahwa di dunia ini ada Palestina ya. Gitu. Jadi di sini tadi kita menjelaskan definisi Tuhan itu ya, kenapa terus kita mencari tahu siapa yang benar itu prinsip itu. Maka dari situ ya bisa mengatakan bahwa Yesus itu utusan ya. Tetapi Allah siapa yang mengutus Yesus? Apakah Yesus itu Allah yang benar atau Allah yang salah yang mengutus? Itu ya. Jadi di sini kita tidak boleh kemana-mana dulu ya. Kita sesuaikan konsep tadi kita katakan bahwa kita mencari. Saya tadi bernarasi tentang Tuhan secara umum menurut pemahaman iman saya. Sekarang giliran Anda, tolong Anda narasikan pemahaman Tuhan tentang Tuhan berdasarkan pemahaman Anda atau pemahaman Kristen. Oke? Silakan. Oke. Baik. Tuhan menurut pemahaman atau sudut pandang kami orang Kristen ya. Karena kita harus kembali ya. Kalau kita belajar tentang Tuhan atau kita berbicara tentang bahasa Tuhan ya, kita harus kembali kepada bahasa aslinya ya. Karena di dalam kitab abang maupun kitab saya yang sebetulnya tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan ya. Itu yang kita harus pahami ya. Itu harus sebenarnya kita harus pahami itu dulu. Karena percuma aja ya. Kenapa aku tadi mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar, dan kenapa kami mempertuhankan? Terus kalau aku bertanya, dia utusan dari Allah yang benar, kemudian kami mempertuhankan, salahnya di mana? Abang bisa jelaskan kepada saya? Kan gitu. Paham tidak? Anda Jadi, pernah sekolah tidak? Sudut pandang kami. Oke. Gimana bang? Ucup. Abang mau jawab? Okay. Saya tanya dulu, saya pastikan dulu kepada Anda, oke? Apakah Anda pernah sekolah? Oh, saya sekolah ya. Saya ikutin sekolah. Apakah Anda selesai untuk SMA? Sekolah sampai SMA selesai? Iya, SMA bang. Selesai ya? Selesai. Nah, oke. Anda tahu kan? Apakah Anda sekolahnya di Indonesia atau di luar? Sekolahnya di Indonesia. Indonesia, baik. Pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, apakah pernah dihilangkan? Gimana? Bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai dengan SMA, apakah pernah hilang? Ya, tidak pernah hilang. Tidak pernah, baik. Oke. Nah, sekarang apa yang saya sampaikan tadi, apakah menggunakan bahasa luar negeri atau bahasa Indonesia?
Kan bahasa Indonesia. Tapi baik, itu Anda sekolah selesai. Pelan-pelan. Anda selesai sekolah sampai sabar. Bagaimana Anda mau dengar? Kalau saya cakap, Anda cakap. Ya, saya hanya memastikan kepada Anda biar jangan berulang-ulang. Yang saya sampaikan tadi menggunakan bahasa Indonesia, apakah kurang jelas, kurang paham, atau Anda yang peka? Bisa saya tangkap. Yang saya sampaikan kepada Anda tadi, apakah Anda mendengar atau kurang paham atau kurang jelas? Saya mendengar ya. Jadi sekarang saya mau tangkapin apa tidak? Apa mau lanjut dulu? Silakan. Saya hanya menyampaikan, tolong Anda narasikan definisi atau tentang Tuhan menurut pemahaman Anda atau pemahaman iman Anda. Paham sampai sini? Paham sampai di sini pertanyaan saya? Sudah. Paham? Tadi juga saya sudah paham. Apakah Anda sudah jelas dengan pernyataan saya ini? Sudah jelas. Baik. Boleh. Oke, baik. Sebelum Anda menjelaskan, saya mohon kepada Anda, tolong Anda katakan lagi apa pernyataan saya. Oke, ya. Pertanyaan Abang di sini sebenarnya tadi saya menjawab, kok Abang tidak dengar sih? Kan tadi pertama sudah. Tolong Anda katakan kepada saya sebelum Anda menjelaskan apa pernyataan saya tadi. Oke, ya. Jadi karena dia menanyakan lagi tentang pertanyaan dia tadi. Oh, ya oke ya. Dia bertanya bahwa ya pengertian Tuhan menurut sudut pandang kami orang Kristen, ya. Nah, baik, silakan Anda jelaskan, Anda narasikan menurut iman dan pemahaman Anda. Silakan. Iya, diamlah Bang, santai. Saya di sini ikuti narasi ya, Abang. Apa Abang masih lanjut? Oke, lanjut dulu. Oke, Abang nggak lanjut ya? Oke, saya lanjut ya. Di dalam iman kami atau sudut pandang kami, ya, Tuhan itu adalah gelar ya. Tuhan itu adalah gelar jabatan yang kepadanya kita menaklukkan diri, kita percaya kepada Dia, ya, dan kita taklukkan diri sepenuhnya. Dan itu bukan kita mengangkat Dia bahwa pencipta langit dan bumi, ya. Kadang kita mempertuhankan manusia, kadang kita mempertuhankan berhala, ya. Apakah kita mempertuhankan berhala? Apakah berhala itu menciptakan langit dan bumi? Kan tidak. Kan? Apakah kita mempertuhankan pohon, mempertuhankan uang? Apakah uang dan pohon bisa menciptakan langit dan bumi? Kan tidak, ya, gitu. Ya. Jadi menurut kami dan sudut pandang orang Kristen, ya, Allah itu dan Tuhan itu sebenarnya menurut kami itu bukan nama tapi gelar jabatan, ya. Itu jabatan yang paling tinggi, ya, itu, ya. Kenapa kami bilang jabatan itu? Karena menurut kami Tuhan itu tidak punya nama, ya. Di dalam Kejadian, ya, Allah memperkenalkan diri kepada Abraham, ya. Musa bertanya, namamu siapa biar aku memperkenalkan kepada bangsa Israel, ya. Allah menjawab, aku adalah aku, ya. Tidak ada nama yang sanggup, ya. Jangan ditanya itu tentang konsep ketuhanan di iman kalian, bukan sampai ke nama-nama. Siapa Tuhan di dalam keimanan Kristen? Penciptakah? Orang jahatkah? Pembunuhkah? Itu yang ditanyakan. Wah, jangan panas dulu lah kawan. Bukan kau kira ini bukan gereja di sini, tembak juga orang ini. Dikatakan konsep ketuhanan di dalam keimanan Kristen itu seperti apa? Apakah dia maha kuasa? Apakah dia maha pencipta? Apakah dia maha mati? Apakah dia lahir? Itu yang dijelaskan. Jangan ini kau menyebar sampai ke nama, gelar nama, itu aja yang kau teruskan. Ya, dengar dulu lah, santai. Inilah, ya, kawan-kawan ini panas, oke, ya, diam saya aja, ya, oke. Jadi Tuhan di dalam orang Kristen, ya, yang tadi aku udah jelaskan panjang lebar. Tadi abang yang siapa ini Blender tanya tentang pengertian Tuhan atau ya sudut pandang kami ya mengenai Tuhan, oke.
Terus ya di dalam konsep kami orang Kristen, ya Tuhan itu adalah dia menciptakan sesuatu, atau Tuhan itu dia punya kuasa itu yang nyata, ya. Kenapa kami mempertuhankan Yesus? Ya Yesus kan punya kuasa, punya mukjizat, ya. Ya, itu Yesus kan diutus, ya. Kenapa kami mempertuhankan Yesus? Ya, karena Yesus itu kalian mengatakan bahwa dia manusia, dia utusan. Ya saya akui itu, ya. Tetapi kenapa saya mempertuhankan utusan? Karena dia itu adalah diutus oleh Allah yang benar. Kau harus ingat itu, ya. Kenapa kami mempertuhankan dia? Karena Allah yang mana yang mengutus dia? Karena dia mempunyai kuasa. Dia mengatakan bahwa segala kuasa dan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Maka itu kami mempertuhankan dia, ya. Karena kami bertuhankan dia. Oke. Kau bilang Yesus maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus? Bang Ucup, apa yang dikuasai Yesus? Mau saya lanjut atau abang dulu? Ya lanjut. Aku tanya kau, apa yang dikuasai Yesus? Oke, ya saya lanjut bentar bang. Nanti saya sedikit aja baru abang. Ya oke, ya. Ya, jadi di sini kami mempertuhankan Yesus itu, dia punya kuasa, dia punya mukjizat. Ya, kemudian kenapa kami mempertuhankan dia? Karena kami menaklukkan diri ya sepenuh kepada dia sesuai definisi tadi yang aku katakan. Jadi kita kembali ke definisi sesuai dengan sudut pandang kita tadi. Ya, kita jelaskan sesuai iman kita. Nah, kami mempertuhankan dia karena kami menaklukkan diri sepenuhnya kepada dia. Karena kami juga menganggap dia punya kuasa, punya mukjizat. Ya, sebab dia itu diutus oleh Allah yang benar. Allah yang benar telah memberikan segala kuasa. Oh, berarti kau mempertuhankan ya, bukan dia mengakui dia sebagai Tuhan ya, mempertuhankan ya kalian ya. Oke, mau lanjut apa saya yang duluan? Enggak, kau kemana-mana, entah kemana-mana. Lain ditanya macam satu kampung. Tanya aku satu kata aja, satu kampung kau kabarkan. Yang dijelaskan aja, apa definisi Tuhan di dalam keimanan kalian? Apakah dia Maha Pencipta? Oh, abang ini nggak mengerti tadi penjelasan saya. Bukan, Tuhan di agama kalian itu Maha Pencipta tidak? Abang mau bernarasi duluan apa enggak? Bukan, sekarang aku tanya aja. Kau bernarasi, kau macam mau jualan kau di pasar. Tuhan itu Maha Pencipta tidak? Di dalam sudut pandang orang Kristen ya, kalau kita berbicara Tuhan kan aku sudah bilang tadi ya, oke ya. Di dalam sudut pandang orang Kristen. Udah jawab aja bang, Tuhan itu Maha Pencipta tidak? Dengar dulu, kau dengar dulu ya. Kau dengar, kau jawab aja. Kau melebar-lebar kemana macam kau di sini bukan gereja. Di sini kita membuka akal, Tongor. Apa yang ditanya entah kemana kau perginya? Jualan sempak aja kau cocok ah. Oke, saya ikuti. Di dalam keimanan Kristen, Tuhan itu Maha Pencipta apa tidak? Oke, aku ikutin abang ya. Maha Pencipta. Maha Pencipta ya. Oke, apa yang diciptakan oleh Yesus? Yahweh ya. Apa yang diciptakan oleh Yesus? Kok aku tadi bilang Yahweh, kok malah nanya Yesus? Ya udah Yesus. Oh, Yesus bukan Tuhan. Dengar dulu, ya udah aku bilang Yesus, oke tentang Yesus ya. Yesus membangkitkan orang mati. Tadi kau udah sepakat ya, tadi kau udah sepakat ya bahwa kau mempertuhankan Yesus dan Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Nah, apa yang telah diciptakan oleh Yesus? Ini abang ini nggak ngerti, karena aku tadi udah bilang ya, kami mempertuhankan Yesus karena dia itu adalah diutus oleh Allah yang benar. Dengar enggak sih? Oke, ya, bacakan kamu ya, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar ini yang mana? Nah, iya benar. Terus kenapa abang bantai tadi? Ya yang mana Allah yang benar ini? Ya Allah, aku lempar juga kau pakai sempak nanti biye. Ini. Satu-satunya Allah yang benar ini yang mana?